Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kesabaran manusia dapat berbeda satu dengan lainnya dan tidak dapat dipungkiri bahwa kesabaran seseorang ada batasnya. Kesabaran adalah salah satu karakter manusia yang sangat dominan peranannya bagi penguasaan diri seseorang. Raja Salomo dalam Amsalnya mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Kesabaran diperlukan dalam relasi antar sesama, termasuk antar saudara seiman. Dan juga dalam bidang kerohanian atau dalam hal iman kita kepada Tuhan, Rasul Yakobus menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi penderitaan mengikut Tuhan. Sama seperti petani yang sabar menantikan tuaian dari benih yang ditaburnya. Rasul Paulus menasihati Timotius dalam memberitakan Injil harus dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Demikian juga penulis surat Ibrani meminta agar umat Tuhan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan penuh kesabaran. Sama seperti Abraham sabar menantikan janji Tuhan untuk memberikan seorang anak di usia tuanya. Kesabaran sangat diperlukan dalam segala hal. Sebagai seorang anak Tuhan, kesabaran merupakan salah satu aspek buah roh yang harus dihasilkan dalam diri kita. Lewat berbagai masalah dan tantangan hidup, kesabaran itu dibentuk dan dengan pertolongan Tuhan agar kita dapat menghadapi semua masalah hidup kita. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Kolose menempatkan kesabaran sejajar dengan pengampunan. Kita dapat lebih sabar jika kita rela mengampuni. Ketika memandang orang yang menyebalkan dan menyakitkan hati, kita perlu melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Tuhan sudah mengampuni kita yang sering menyakiti hatinya. Mengapa kita tidak mengampuni teman kita? Kita yang percaya pada Kristus mendapat kebangkitan bersama Kristus. Karena itu, kita harus memikirkan perkara surgawi. Perkara duniawi termasuk marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor harus menjadi masa lalu dan tidak lagi kita lakukan. Ada banyak cara yang diajarkan orang untuk mengendalikan kemarahan. Namun orang percaya telah memiliki modal untuk bersabar. Kita adalah manusia baru, yang dituntut dari kita adalah tidak menanggapi segala sesuatu yang duniawi. Sebaliknya, kita berjuang untuk terus diperbarui dalam hidup baru kita. Oleh sebab kasih Kristus, kita dimampukan untuk saling mendahului, meminta maaf dan memaafkan. Damai sejahtera Kristus dapat bertindak untuk memutuskan dan membereskan pertanyaan yang ada dalam pikiran kita. Masalahnya tinggal pada kita. Apakah kita cukup peka untuk mendengar atau merasakannya? Mau patuh atau menolak dan mengambil keputusan hanya menurut kita sendiri? Damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus berulang kali dinyatakan oleh Paulus dalam penutup surat-suratnya, kecuali pada surat Kolose. Paulus selalu menyatakan hal yang kurang lebih sama.
kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Hal ini diungkapkan agar kita dapat peka mendengar suara Tuhan. Kita harus berpikir untuk memberi Tuhan waktu dan perhatian secara khusus dan serius. Tanpa itu, kita tidak akan memiliki kepekaan yang cukup untuk bisa mendengar suara Tuhan. Atau malah kita akan hidup tanpa pernah memiliki damai sejahtera sama sekali di dalam diri kita. Berhati-hatilah agar kita tidak dikuasai oleh kekesalan, kejengkelan, amarah, dan sebagainya akibat berbagai urusan dalam hidup ini. Kita juga diingatkan agar berhati-hati dalam mengambil keputusan. Apakah kita merasa damai sejahtera atau tidak pada saat tengah menimbang sesuatu? Sebelum kita memutuskan untuk mengambil sebuah langkah, sudahkah kita berdoa agar Tuhan memberitahukan apakah tindakan tertentu yang ingin kita lakukan tersebut sudah sesuai dengan kehendaknya atau tidak? Bagaimana agar tercipta hubungan kekeluargaan yang saling mengasihi, saling melayani, dan membawa damai? Kalau kita tidak pernah berjumpa atau berkumpul bersama, berdoa bersama, mendengar firman Tuhan bersama, dan lain-lain, sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kita, demikianlah juga kita mengampuni orang lain agar kita merasa damai sejahtera saat hendak memutuskan sesuatu untuk dilakukan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami agar kami bersabar terhadap yang lain dan juga mengampuni seorang akan yang lain bila ada kekesalan, bila ada sesuatu hal yang mungkin kami tidak dapat terima. Tetapi karena Engkau telah mengampuni kami terlebih dahulu, Engkau mengajar kami untuk berbuat seperti apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Itulah yang akan menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kami, dalam persekutuan kami, dalam setiap permohonan kami, dalam apapun yang kami mohonkan kepadamu, maka Engkau akan menjawab kami. Ya Bapa, perangkatkanlah kami untuk setiap aktivitas kami, kegiatan kami satu hari ini, dalam penyertaan kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.